Halo coy. Ya, jadi ini day 7 ya. Day 7 diary gua. Enak gimana ya? Ini aja deh. Nah, jadi gua ini sorry banget gua hari ini belum nge-upload. Maksudnya ya bukan keinginan kalian juga sih, cuman kan diary 7 gua kan yang harusnya tiap hari harus ada update. Jadi gua tuh hari ini tadi agak sibuk. Gua benerin motor, tapi alhamdulillah udah selesai. Motor udah siap dipakai, tinggal diisi bensin aja. Habis itu gua testing. Nah, jadi gua karena sedang struggle ya economically ya. Gua jujur kepala gua susah untuk mikir buat mau ngomong apa, mau ngebahas tentang apa di diary gua ini. Dan apa? Paling yang bisa gua sampein di diary kan ya, diary. Nah, kalau diary mah produk susu. Diary gua di hari ketujuh ini masih penting mungkin seputar kondisi gue sekarang ya. Karena gue sekarang lagi di posisi yang kelilit utang. Namun gue kelilit utang ini bukan berarti gue nggak bisa bayar di bulan depan. Karena kemampuan gue untuk bayar hutang kebalik. Gue memilih untuk bayar utang itu nyesuaiin dengan kemampuan gue. Seberapa besar gue bisa bayar di bulan depan. Misalnya gue mungkin bisa bayar di bulan depan cuma 1 juta, maka gue mentok-mentok ngutang paling 600 ribu, mungkin segitu. Habis itu eh maksudnya ya udah 600 ribu tuh gue mampu untuk gue bayar hutang aja. Karena nanti 400 ribu gue pakai untuk hidup pastinya. Karena kan kalau misalnya nanti ada serabutan yang mau gue ambil, pasti gue butuh uang buat entah beli bensin, beli makan, beli minum, beli apa lagi, beli jajan kayak rokok 1 batang 2 batang di warung kayak gitu. Nah, mungkin kali ini gue bakal ngebahas tentang manajemen uang ya. Maksudnya aneh gak sih lu dengerin advice tentang manajemen uang dari orang yang kelilit utang? Ya gak sih? Jadi sebenarnya nggak masalah kalau misalnya lu dapat ilmu bisa dari mana aja coy. Jadi mau nggak cuman dari orang yang punya apa ya, memahami teori atau mungkin materi tersebut, tapi lu juga bisa belajar dari orang yang udah pernah ngalamin masalah di aspek tersebut. Misalnya aspek ekonomi, ya udah lu misalnya gua yang lagi sedang terlilit hutang, gua punya solusi gua sendiri untuk ngebebasin gua dari apa jeratan hutang ini. Nah, salah satu yang pertama, lu kalau ngutang tadi based on kemampuan lu bulan depan bisa bayar berapa. Ini hutang yang maksudnya tuh kayak cukup untuk lu daily life aja ya, kehidupan lu sehari-hari. Karena kayak makan dan lain-lain itu kan sebenarnya masih bisa di cover ya. Kayak cuma 100 ribu 200 ribu masih bisa di cover lah. Cuman ketika lu apa ya sih namanya, utang buat yang urgent, yang kayak apa namanya, benerin motor atau misalnya ada kecelakaan lu butuh uang cepet, itu lu ya orang harusnya ngerti sih. Kalau misalnya lu pinjemin utang terus nanti lu bilang, nanti bulan depan gue nggak bisa langsung bayar semua, gue bayar setengah dulu. Alhamdulillah, sorry coy, habis makan gue sarapan. Ini BTW jam 4 subuh ya. Jadi gue tadi baru bangun, langsung ke Warmindo deket kontrakan gue, sarapan dan lain-lain, beli kopi. Oke, jadi iya, lu tentuin lu bisa berapa bulan ini. Nah, nanti lu bayar dengan mungkin no, kopi gue jatuh. Ya, kopi gue jatuh barusan. Jadi ya, ya udahlah biarin aja kopi doang. Nah, lu usahain utang 60% dari penghasilan lu di bulan depan. Uang lu di bulan depan berapa? 1 juta. Maka lu jangan cuman bisa, tapi lu usahain jangan sampai melebihi 60% dari uang lu di masa depan nanti di bulan depan. Karena nanti bakal ngerugiin lu sendiri coy. Ya tadi gue bilang 40%-nya itu bisa untuk beli makan, beli minum selama lu mencari duit lagi. Kayak ya kan kita nggak tahu ya serabutan yang muncul apa aja, atau mungkin kalau misalnya emang udah kerja juga lu bisa gunain 400 ribunya itu untuk
bensin, untuk hal-hal yang inilah. Sisanya kayak makan, minum mungkin bisa pakai paylater dulu sementara, karena biasanya makan bisa disupres kan, bisa bisa apa sih, diperkecil lah pengeluaran untuk makan. Lalu, manajemen uang. Jadi gua waktu semester 1 waktu itu finansial gue prima banget ya waktu itu ya. Maksudnya gue bukan orang yang kaya sih. Cuman dengan cara gue ngelola uang waktu itu, gue dikasih uang 800.000. Itu bisa gue bisa nabung 100.000 per bulan. Terus apalagi tadi? Bayar listrik, wifi, sampah. Karena waktu itu gue ngontrak juga. Ganti oli motor, beli bensin, beli rokok, makan dengan cuma 800.000 sebulan. Itu di Jogja. Namun di Jogja ternyata sama aja. Kayak lu beli nasi telur harganya berapa sih? 10.000. Sama, kita 10.000 juga. Ayam geprek 14.000 sama. Ya mungkin di sana bedanya 2.000 atau 3.000. Cuman biasanya mentok-mentok 1.000 sih bedanya. Dan itu nggak jauh beda. Namanya bukan berarti gua di sini lebih murah. Iya, kalau misalnya gua ke pasar lebih murah, makanya gua lebih memilih rute itu. Gua masak dan lain-lain. Gua beli seadanya aja, beli nasi secukupnya. Beli rokok biasanya cuma ngeteng doang. Gua merokok biasa habis makan gitu kan. Beli ngeteng, sehari 5.000 doang keluarnya. Dan itu ngebantu banget. Waktu itu gua bisa nabung 100.000 per bulan. Namun makin kesini makin sini, wah gila cuy, gue nggak tahu ya, entah karena rupiah turun apa gimana, atau mungkin emang gue makin bodoh cara menjaga uangnya ini, manajemennya jelek. Pada akhirnya gue sekarang terlilit utang, bukan malah surplus lagi. Itu agak ironi aja sih, cuman karena dulu gue ngecatet pengeluaran gue. Nah ini pelajaran kedua, catat pengeluaran lu. Karena di setiap pengeluaran, lu apa ya, kadang lu pernah nggak sih ngerasa kayak kok duit gue habis, gue nggak tahu gue beli apaan, gue pernah nggak ngeluarin duit buat beli apa-apa gitu kan, tiba-tiba duit gue habis gitu. Nah itu salah satunya. Dan yang ketiga, prioritasin uang bulanan lu itu untuk hal-hal yang penting dulu. Saran gue nih ya, gue punya list waktu yang gue pakai pas gue zaman semester 1 ya. Yang pertama dana darurat. 100.000 tadi yang gue bilang per bulan gue bisa nabung, itu sebenarnya dana darurat. Dan itu gue pakai kalau misalnya gue butuh urgent banget, gue nggak bisa, itu dalam bentuk cash ya, dalam bentuk cash. Ketika gue urgent banget, nggak bisa nggak bisa buru-buru ngambil uang dulu di ATM, gue pakai dana darurat itu. Dan yang kedua itu lu pakai untuk misalnya kayak barang-barang yang lu pakai untuk mendapatkan duit, misalnya motor. Itu kalau misalnya lu kantoran kerja atau misalnya lu Gojek, motor pasti utama banget tuh, itu lu utamain dulu. Yang kedua. Yang ketiga itu bensin, expenses yang dikeluarin untuk ngasilin duit tadi. Karena ketika hal-hal tersebut, misalnya lu nggak punya duit buat beli bensin deh, gimana cara lu kantor gitu kan, atau misalnya lu work from home gitu kan. Karena kan biasanya pakai laptop ya, laptop tuh yang menjadikan prioritas nomor 2 tadi. Untuk di maintenance kan biasanya 6 bulan sekali atau setahun sekali harus dibersihin dan diganti pastanya. Dan yang keempat baru makanan, yang terakhir baru rokok. Itu kalau misalnya rokok opsional ya itu ya. Nah, jadi mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan hari ini. Agak aneh aja lo denger nasihat tentang finansial dari orang yang terlilit utang. Cuman ya gue pernah ngelaluin masa ini dan gue tahu gue punya cara gue sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Dan mungkin itu sih saran gue untuk gue di masa depan ya. Gue punya pesan untuk gue di masa depan, yaitu catat pengeluaran lu. Jangan sampai ada uang yang tiba-tiba hilang intinya. Mungkin gitu aja sih. Ya udah deh. Udah subuh juga nih, udah azan. Sampai jumpa coy. Terima kasih.